Pernahkah kalian dikhianati? Pernahkah kalian ditikam dari belakang? Pernahkah kalian percaya sama teman baik, bahkan saudara sekalipun, tapi kalian betul-betul tidak menyangka justru orang terbaik yang kalian anggap baik, yang kalian anggap teman baik, itu justru malah menusuk dan menikam dari belakang dan diam-diam. Orang-orang seperti ini ada ciri-cirinya. Ada 7 ciri-ciri yang menurut hemat dan pengalaman saya bisa menghindarkan kalian dari penikaman orang-orang terdekat itu tadi. Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Baik, di tips kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana saya ditikam, dikhianati, ditusuk oleh orang yang justru kita percayai. Kalau kita ditusuk oleh orang yang asing, orang yang tidak kita kenal, itu blow on sih menurut saya. Kita yang bego banget gitu. Ya mungkin waktu masih muda pernah lah ya kita mudah percaya. Sampai sekarang ada pinjam dulu 100 agar silami tak putus. Pinjam dulu 100. Itu kan sebuah anekdot atau jokes-jokes lucu menggambarkan betapa masyarakat kita itu sangat mudah percaya kepada orang lain hanya dengan beberapa kebaikan sehingga kita dengan mudah diperdaya. Nah, sebetulnya bahasa berikut ini bukan lebih tepatnya Anda kepada orang yang tidak dikenal, tapi justru orang yang terdekat. Yang pertama yaitu berbicara buruk tentang orang lain tapi bicaranya di belakang. Jadi gini ya, ini zaman era sudah sosmed. Kalau era sosmed grup WA itu paling gampang gini. Anda itu di grup WA ada 5 orang anggota. Tiba-tiba 5 orang anggota itu hilang tanpa Anda gitu. Ternyata 4 orang itu bikin grup anggota sendiri. Ini paling banyak di grup ibu-ibu gitu. Jadi mereka itu nggak mau Anda dengar mereka tuh lagi bicarain kamu di belakang gitu. Ini banyak sekali terjadi. Kalau zaman sekarang itu mungkin relate gitu. Itu sudah pasti ciri-ciri orang yang pengen menikam Anda. Loh, tapi kan intinya orang itu kan kalau ngomong di belakang itu kan tujuannya kan takut menyakiti perasaan dia. Iya. Dalihnya pertama takut menyakiti perasaan, tetapi mereka sedang merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Anda. Nah, yang tahu hanyalah mereka. Tapi mereka nggak berani ngomong di depan. Dan teman-teman seperti ini, atau orang-orang terdekat seperti ini, atau karyawan-karyawan seperti ini, atau manajer Anda, atau siapalah bestie Anda, atau siapa orang yang Anda percaya, selama ini nggak berani terang-terangan ngomong di depan, ciri-cirinya dia sudah ngomongin Anda di belakang. So hati-hati ketika sudah ada orang mau bicara Anda di belakang, hati-hati dan harus waspada dengan orang ini. Yang kedua adalah manis di awal tapi di belakangnya pahit. Orang kan selalu bicara kenalan awal tuh manis gitu. Bicara awalnya tuh enak, santun, agamais, religius, membawa nama-nama Tuhan. Wah, seolah-olah jadi kita itu percaya orang ini beragama, taat, jujur. Bukan berarti orang yang beragama itu semua manipulatif, ya enggak seperti itu. Tapi itu ciri-cirinya. Mereka tuh pasti manis di awal. Jadi kita mudah percaya dengan orang ini. Ketika kita mudah percaya, maka kita itu seolah-olah seperti kayak orang yang langsung punya tingkat trust-nya itu jadi tinggi gitu. Tapi kita harus tetap waspada karena bisa jadi itu manis di awal. Kita harus lihat track record orang ini, kredibilitasnya bagaimana, portofolionya seperti apa. Itu pun kadang dia bisa tipu loh. Jadi contohnya ada teman yang janji mendukung Anda sebuah proyek atau kegiatan. Tapi ketika waktunya tiba, dia tidak menunjukkan integritas atau komitmen untuk menyelesaikan proyek tersebut. Bahkan dia menghindar, tapi awalnya mulutnya manis sekali. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten dengan kata-kata yang mereka janjikan di awal. Bahasanya proposal yang ditawarkan sama keadaan di lapangan berbeda sama sekali. Totally different. Yang ketiga adalah mencari hanya saat butuh. Ini ciri-ciri teman-teman yang nggak konsisten. Lagi butuh duit contohnya, muncul dia. Menang sesuatu, Anda posting di Facebook, Anda posting di IG, datang dia. Waduh, jangan lupa oleh-olehnya ya bro. Teman sejati, dia datang itu bukan di saat butuh, tapi dia tuh say hi, konsisten, ucapin ulang tahun, reuni juga datang, support Anda di saat Anda susah. Teman yang seperti ini itu yang sangat sulit didapat. So hati-hati dengan teman yang seperti ini. Yang keempat adalah tidak senang dengan keberhasilanmu. Ini kelihatan banget. Ada orang itu kan memang susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Orang yang susah lihat orang senang itu memang ciri-ciri yang hatinya tuh kerdil. Ketika dia itu melihat orang lain sukses, harusnya Anda beri apresiasi dong.
congratulations, top, hebat dan luar biasa dan sebagainya. Tapi dia tuh dalam hati kecilnya ngomong yes, tapi di belakangnya dia tidak suka dengan keberhasilanmu. Dan dia mulai mencemarkan kata-kata negatif, mengeluarkan isu-isu negatif, seolah-olah kamu itu mencapai cara-cara tricky atau cara-cara yang tidak jujur. Padahal itu sebenarnya bukan orang itu, bukan temanmu yang berhasil, tapi itu pola pikirmu saja, kedengkianmu aja, kenyinyiranmu aja, mindset kamu yang iri saja, sehingga yang kamu pikirkan tentang dia itu kamu lontarkan dan kamu berikan isu itu. Nah, isu ini kamu kamu dengar dan itu tidak sedap, dan kata-kata seperti ini itu sudah berseliweran di grup WA, menjadi bahan gosip dan sebagainya. Ingat, kalau Anda jadi pemenang, Anda jadi orang berhasil, pasti banyak orang yang tidak suka dengan keberhasilanmu. Dan siapa yang menghembuskan isu itu, tak lain tak bukan adalah orang terdekat. Dan Anda harus tahu siapa orang itu. Nah, ini penting banget. Yang kelima adalah membocorkan rahasia pribadi Anda. Saya rasa seperti cerita saya tadi, ketika Anda menitipkan barang pribadi Anda, ATM atau menitipkan kartu kredit Anda, itu kalau bisa dijebol, hati-hati. Karena seringkali kita tidak tahu ada kepentingan apa teman kita itu mau nusuk kita dari belakang. Kadang-kadang ada teman seperti itu meskipun kita sudah sangat percaya 100%, jangan pernah kita itu sampai menjebol rahasia pribadi tersebut. Itu sungguh membuat diri kita itu akhirnya menjadi tidak nyaman. Yang keenam, suka mengungkit kebaikan masa lalu. Jadi dia itu kalau pernah menolong kamu, dia pasti ungkit terus. Kamu lupa ya, waktu kecil kamu itu kutolong loh. Kamu lupa ya, dulu orang tua kamu itu ngemis-ngemis ke rumah saya, ke rumah papa saya, ke rumah orang tua saya. Itu minta bantuan loh. Kamu lupa itu. Jadi satu kebaikan diungkit terus. Pepatah bijak berkata, kamu kalau ditolong orang harus ingat seumur hidup. Tapi kalau kamu menolong orang lain, lupakan. Ini mentor saya pernah berkata, di traktir 1 kopi pun kamu harus seumur hidup ingat kebaikan itu. 1 kopi. Tapi ketika kamu menolong orang lain, lupakan. Nah, ciri-ciri orang yang suka mengungkit kebaikan masa lalu ini adalah ciri-ciri orang yang mau manipulatif. So, lebih baik cut loss dan potong hubungan dengan orang seperti ini, karena cara tercepat untuk memutus silaturahmi adalah tidak mengembalikan uang. Itu cara tercepat memutus silaturahmi. Yang ketujuh adalah bermuka dua. Nah, Pak, saya nggak tahu kalau dia itu bermuka dua. Bermuka dua itu artinya apa? Contoh teman yang berubah drastis ketika ada orang lain di sekitar. Di satu sisi dia manis, tapi di sisi yang lain dia itu seperti kayak menjadi orang yang berbeda. Hati berkata iya, tapi mulut berkata tidak. Nah, itu orang yang pandai bermuka dua. Orang yang bermuka dua seperti ini, itu ciri-ciri kamu harus peka. Ketika menghadapi orang yang bermuka dua, itu hati-hati banget. Orang ini sepertinya baik-baikin Anda di depan, betul-betul, dan dia tuh cerita kebaikanmu. Wah, dia tuh ngomong semua tentang kebaikanmu. Ingat, teman yang baik itu bukan cuma cerita kebaikan. Teman yang baik bahkan dia siap menegur kalau kamu ada salah. Dia siap mengkritik ketika kamu itu memang sedang di jalur yang salah. Mungkin kata-kata itu terkesan pedas, tapi itu kadang-kadang teman yang tulus itu seperti itu. Justru orang yang cuma berkata manis, berkata baik, berkata positif, kan memang enak didengar ya. Tapi kadang-kadang hati-hati, dia bisa bermuka dua. Di belakang, kamu betul-betul dijelek-jelekin, ceritanya semua itu diputar balik, semua fakta yang ada itu diputar balikan fakta. Itu namanya bermuka dua. So, hati-hati. Semoga video ini bisa menghindarkan Anda. Kalau Anda terapkan, saya percaya nggak 100% sih. Tetap menurut saya tipsnya ini cuma 90% menghindarkan Anda dari penikaman atau penipuan teman-teman terdekat kalian dari belakang. Tapi 10%-nya tetap Anda. Kalau 10% Anda tetap pada prinsipnya Anda mudah tertipu, Anda membiarkan diri Anda terlalu baik dan akhirnya ditikam, ya video ini menjadi useless, nggak berguna. Oke? Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.